Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u al-munasabatu. Al-munasabah artinya mensesuaikan. Wa hiya imma munasabatil mutaqaddami li siyaqil kalami. Wa hiya dan yaitu ada kalanya mensesuaikan terdahulu karena aturan kalam, karena aturan perkataan. Faqalihi sebagaimana firman Allah, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tusbihun. Walakum dan bagi kamu, walakum dan bagi kamu fiha padanya dunia, jamalun. Jadi dan padanya kamu, walakum dan bagi kamu fiha di dunia sebagai zina, perhiasan. Apa itu jamalun? Onta. Jadi onta itu sebagai tunggangan dan perhiasan. Hina turihuna, ketika mereka pergi mencari rumput atau ke tempat pengembala. Wa hina tasruhuna, dan ketika mereka pulang dari mengembala. Fainal jamala, maka sesungguhnya jamal dengan bil jamali, dengan jamal maksudnya keelokan. Jadi diartikan dengan jamal itu onta yang tampan gitulah, onta yang bungas. Jadi nisbahkan kepada jamal bil jamali karena dia memang bagus lah. Wa in kana tsabitan halatai sirai wal iroha, dan jika ada tetap ketika dua hal, yaitu ketika pergi dan ketika istirahat. Illa anna halatu irohatiha wa huwa maji'uha minal mar'a akhirun nahari yakunul jamal biya abkharu. Melainkan bahwasanya ketika ia irohatiha, ketika dia pulang, ay wa huwa maji'uha minal mar'a, ketika dia pulang dari tempat pengembala, akhirun nahari, pulang di akhir siang, ya di akhir siang itu hampir maghrib. Yakunul jamalu biha abkharu, adalah onta itu abkhar, itu merasa bangga. Yang memiliki itu merasa bangga. Kenapa bangga? Karena dia pulang gemuk, kenyang. Pulang kenyang, maka tulaknya lapar, pulangnya kenyang. Jadi dia merasa bahagia. Idhiya fihi battanun. Idhiya fihi battanun, karena dia pulang baton, perutnya besar. Baton itu kanyang bahasa kitanya lah. Wa halatu siraiha lil mar'a awalan nahar, dan ketika dia pergi ke tempat pengembalaan awalun nahari, di awal siang, yaitu sekitar jam 6. Yakunul jamalu biha dunal awal, adalah onta ketika itu bukan yang pertama. Yang pertama itu apa? Abkhar. Kalau dia pulang merasa senang pemiliknya karena dia kenyang. Tapi apabila dia pergi dari kandangnya ke tempat mengembala, dia kurus, lapar. Jadi tidak ada situ keelokan, tidak ada kecantikan. Idhiya fi khammasun, karena dia lapar. Wa nadhiruhu qaluhu, dan dalilnya firman Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu,
Dan orang-orang yang apabila mereka memberi nafkah, apabila mereka membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yakturu, dan tidak boros. Jadi umat Islam itu diajarkan antara boros dan irit. Jadi tidak terlalu boros, tidak terlalu irit, pertengahan. Jadi ekonomi dalam Islam, Al-Quran sudah mengatur, jangan terlalu boros, jangan terlalu pelit. Qaddima nafyun al-israfu. Didahulukan kalimat nafi. Nafi itu artinya bimana tidak. Nafyun itu maknanya tidak. Walladzina idza anfaqu, dan mereka apabila membelanjakan hartanya, lam, nah itu orangnya nafi, huruf nafi, huruf yang bermakna tidak, nafyun ngarannya. Nah di situ didahulukan kalimat lam yusrifu, tidak berlebihan, fil infaki, pada membelanjakan hartanya. Nah artinya apabila memberikan nafkah tidak berlebihan dan tidak pelit, tengah-tengah. Wa qalu yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Yurikumul barqa, kamu sedang melihat kilat. Bila nak hujan tuh kilat, serut kilat, atau sesudah hujan atau sebelum hujan atau ketika hujan melihat kilat. Khaufan, hal keadaan kamu takut. Hal keadaan kamu takut. Wa tama'an, dan hal keadaan kamu senang. Jadi antara dua, antara takut dan senang. Kenapa? Takut yang turun ini bala. Senang ketika mau hujan, ternak-ternak pada bisa minum, hewan-hewan bisa minum, tumbuh-tumbuhan yang kering menjadi hijau. Li'anna as-sawa'iqa taqa'u ma'a awwali barakatin, karena bahwasanya bunyi as-sawa'iq, bunyi petir, itu terjadi di awal kilat. Jadi kilat dulu baru ada petir. Wala yasulul mataru illa ba'da tawaliyal barakati, dan tidak akan terjadi hujan melainkan sesudah berulang-ulang kilat. Jadi ada kilat di mana-mana, ini pasti ada hujan. Nah, jadi di sini diawali dengan al-barqu berdahulu. Tidak didahulukan kalimatnya khaufan, tidak dulu kalimat khaufan atau toma'an, atau tidak didahulukan lam yakturu wa lam yusrifu, tidak. Jadi lam yusrifu dulu, dan tidak didahulukan kalimat walakum fi jamalun, jamal dulu baru turihuna. Jadi awalan siyaqul kalam, aturan kalam itu bagus Al-Quran inilah. Tidak, makanya orang-orang Arab itu yang ahli bahasa tidak bisa meniru. Ini bukan kalam orang biasa, bukan perkataan orang biasa, tapi wahyu Allah. Walaqad anzalna dzikra, walaqad anzalna dzikra wa inna lahafizun, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jadi sekarang 1445 Hijriyah, sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sudah 1445 Hijriyah. Orang-orang di sana, di luar sana, artinya di luar Islam, dia berupaya agar Quran ini sama dengan kitab-kitab lain, misalnya kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, artinya sudah ada pemalsuan. Sampai sekarang belum ada bisa lagi orang ingin memalsukan Al-Quran. Satu huruf pun misalnya dihilangkan, ada orang menegur. Nah, itu sudah Allah berfirman, Allah menjaga Al-Quran daripada pemalsuan, daripada
melemahkan. Jadi sudah 1445 tahun. Wa qalu yurikumul barqa khaufan wa tama'an, dan perkataannya yurikumul barqa khaufan wa tama'an li'anna sawa'iqa taqa'u ma'a awwali barqatin wa la yasulul mataru illa ba'da tawaliyal baraqati. Karena bahwasanya petir sawa'iq tadi lah bunyi petir. Lianna sawa'iq karena bahwasanya petir terjadi di awal kilat. Wala yasul matar, dan tidak akan hasil hujan illa ba'dal barakat, kecuali sudah berulang-ulang barakat tadi. Barakat itu cahaya ada di langit, ngarannya apa tuh? Kilat. Kalau sawa'iq itu bunyi petir. Jadi kalau yang ada apinya itu ngarannya kilat. Kalau yang berbunyi duduk itu ngarannya sawa'iq. Al-khamisu al-hattu alaihi wal haddu alal qiyami bihi hadran minat tahawuni bih kataqdimil wasiyati ala daini fi qawlihi min ba'di wasiyati yusi biha aw dainin ma'anna daina muqaddamun alaiha syar'an. Yang kelima yaitu hikmah mendahulukan kalimat yang tertentu. Al-hathu memaksa, alaihi atasnya, wal haddu dan menganjurkan, alal qiyami bi atas mendirikan dengan dia. Hadron karena takut, ma'at minat tahawuni bi daripada menyia-nyiakan dengannya. Kataqdimil wasiyati seperti mendulukan kalimat wasiyat alad daini atas hutang. Jadi kalau ad-din agama, kalau ad-dain hutang. Kalau dalnya patah hutang, kalau dalnya kasroh agama. Kalau ad-dain hutang, kalau ad-din agama. Ad-dainu apa? Ad-dainu Muhammad? Hutang ke agama? Iya. Rafib, kalau ad-dain hutang ke agama? Pak Budiman, kalau perbedaan ad-dain wad din itu apa? Fathah lawan kasrah. Fathah lawan kasrah. Kalau fathah apa mananya? Kalau fathah itu hutang, Kalau ad-din agama. Junaidi, sebutkan mana ad-dain. Hutang, Ad-din agama. Ujung. Fi qawlihi pada firman Allah min ba'di wasiyati yusa biha aw dain, dari setelah wasiat maka mewasiatkan dengan dia atau hutang. Jadi kalau berwasiat tulis wasiatnya. Yang pertama kali masalah hutang piutang. Wahai anakku tersayang, siapa saja anakku, bapak bisi hutang di tempat anu, ngarannya si anu, alamatnya ini sekian, bayarkan hutangku sebelum aku dikuburkan misalnya. Jadi ada yang menjamin. Siapa yang menjamin hutang si mayit? Aku ujarnya. Jadi bapak bisa hutang lagi, aku yang menjamin. Nah, itu bapaknya bisa hutang lagi. Nah, karena Nabi tidak menyolatkan orang-orang yang berhutang sebelum ada jaminan dari sekeluarganya, ahli warisnya. Kalau jalan warisnya, inggih ulun kena yang berhubungan dengan hutang datangi ulun misalnya. Nah itu sudah diangkat sudah ruhnya. Manad daina, bahwasanya ad-dain hutang muqaddamun didulukan alaiha atas wasiat
syar'an menurut syarak. Jadi wasiat pertama dulu masalah utang-utang, kalau sudah kada bisa utang-utang nyari yang lain. Asadisu wallahu a'lam.